Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Intinya begini, Aki, dalam penggunaan herbal harus ada indikasinya dulu. Tapi untuk produk-produk sunnah itu dirutinkan tidak masalah. Karena memang ini kategorinya adalah herbal yang dimasukkan ke dalam makanan. Seperti contoh misalnya setiap hari kita kalau masakan pakai bawang putih. Herbal juga itu, tapi kan dipakai dalam makanan. Nah, dalam dosis kecil tidak masalah. Yang jadi masalah misalnya makan habat 1 tong misalnya, itu yang masalah gitu ya. Karena ada efek-efek yang merugikan. Tapi ada beberapa kasus, contoh yang habatus sauda, sifatnya itu agak sedikit panas dia ya. Jadi kadang-kadang pada penderita penyakit gastritis, walaupun sebenarnya bisa disembuhkan dengan habat, tapi bagi orang yang sensitif, itu kadang-kadang menimbulkan efek gas di daerah lambung. Jadi tambah orang kadang-kadang tambah sakit seperti itu. Nah itu dari habat gitu ya. Artinya hati-hati pada orang-orang yang punya penyakit gastritis atau penyakit lambung. Pada kurma itu bagus, tapi bagi orang yang diabetes, nah itu harus diwaspadai. Jadi kita bisa memilah kapan orang tersebut dibutuhkan, ketika kondisi apa, waktunya kapan, itu juga menentukan. Minyak zaitun bagi orang yang gendut sekali, ya tambah gendut nanti. Jadi harus proporsional dalam penggunaan. Nah, dosis-dosisnya itu bervariatif masing-masing individu tergantung tujuan pengobatan. Tapi kalau untuk maintenance ya artinya untuk pemeliharaan, kurma kalau berdasarkan hadis disunahkan 7 butir setiap pagi. Kalau habat biasanya Rasul itu mencampurkan di dalam masakan. Misalnya dengan pakai minyak habat dan sebagainya. Sama halnya dengan minyak zaitun. Jadi kalau misalnya penggunaan habat nih dok, misalnya rutin, tapi misalnya tiba-tiba terkena penyakit tertentu, itu ditambah dosisnya itu, oh gitu ya. Nah ditambahkannya itu juga harus dilihat juga kadarnya ya, artinya ke tingkat keberatan penyakit, respon tubuhnya gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau biasa saya pakai dalam bentuk ekstrak, itu saya kasih misalnya untuk pengobatan 3 kali 2 atau 3 kali 2 kapsul atau kurang lebih 3 kali 1 gram. Dalam waktu 1 hari, itu untuk pengobatan. Tapi kalau untuk maintenance dalam senyawa ekstrak, itu bisa diberikan 1 atau sampai 2 kali 1 kapsul, atau kurang lebih 1 hari 500 mg sampai 1 gram. Pengobatan itu bisa sampai 3 gram. Nah, kira-kira seperti itu.